Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Sheris, gimana kabarnya hari ini? Well, I hope you are always happy and healthy like every single day. Ya, kali ini aku akan ajak kalian untuk bikin salah satu jajanan favorit sejuta umat ya. Mau dari anak kecil sampai orang tua pasti suka banget sama ini. Yaitu batagor saus kacang. Dijamin enak banget disantap bareng keluarga. So, yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita akan masukkan dulu tepung tapioka ke dalam bowl. Jadi kita akan bikin untuk batagor gorengnya dulu ya. Kemudian kita tambahkan dengan tepung terigu. Lalu kita akan seasoning dengan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, bawang goreng yang sudah dihaluskan, daun bawang yang sudah diiris kecil. Kemudian gunakan entong atau spatula untuk mencampur semua bahan ini hingga merata. Jadi penggunaan dari tepung terigu sendiri di sini adalah untuk bikin batagornya nggak alot ya teman-teman, tapi bisa tetap crunchy garing gitu. Nah ini kita akan tuangkan air mendidih, jadi beneran yang harus mendidih ya, bukan yang hanya sekadar panas karena supaya adonannya nanti bisa jadi teman-teman. Kalau sekedar hangat, nanti hasil adonannya kurang bagus. Jadi, gunakan air yang benar-benar mendidih ya. Langsung dituang ke campuran bahan. Nah, untuk proses penuangan dari air mendidihnya sendiri boleh secara bertahap atau langsung ya teman-teman. Yang penting bisa tercampur merata seperti ini konsistensinya. Jadi, ini konsistensi yang tepat untuk bikin batagor goreng atau batagor kering yang dia itu bisa kriuk tapi nggak alot. Nah, kemudian aku siapkan kulit lumpia dan aku bagi jadi 4 bagian seperti ini. Kita akan bikin batagor mini ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk bikin batagor saus kacang ini, karena aku lihat stok di rumah itu masih ada nih bahan-bahannya, walaupun nggak banyak gitu ya. Jadi ya udah deh, mending kita bikin aja batagor saus kacang yang super enak ini. Nah, kalau kulit lumpianya sudah selesai kita bagi jadi 4, kemudian tinggal kita berikan isian adonan untuk batagornya. Sedikit aja, seperti ini. Tinggal kita isikan dan kita akan lipat-lipat ya. Jadi bentuk bunga yang mekar. So, mudah banget bikinnya, bahan-bahannya juga simple, insya Allah teman-teman pasti bisa. Nah, aku gunakan resep ini juga untuk jualan batagor keringnya ya teman-teman. Nah, kalian bisa jadikan ide jualan juga nih, batagor kering mini, jadi hanya benar-benar batagornya aja. Itu kan bisa nanti dikombin untuk jadi aneka masakan ya, seperti untuk isian seblak, cilok batagor, bakwan kawi, dan lain sebagainya. So, bisa banget jadi ide bisnis rumahan untuk ibu-ibu jualan di rumah. Nah, kalau sudah selesai semuanya kita bentuk, sekarang tinggal kita goreng aja nih di minyak yang sudah benar-benar panas ya. Jadi tips dan trik untuk membuat batagor mini kering yang dia benar-benar renyah gitu, bisa tahan lama tapi juga nggak alot adalah di proses penggorengannya sendiri ya teman-teman, selain dari bahan-bahannya. Kita gunakan api kompor yang sedang aja cenderung kecil kalau minyaknya udah benar-benar panas. Ini fungsinya supaya nanti juga nggak banyak minyak yang terserap atau menempel di batagor kering kita. Tinggal kita goreng aja sampai golden brown, sampai coklat keemasan. Jangan tunggu sampai benar-benar coklat di dalam minyak seperti ini ya teman-teman, karena nanti setelah kita angkat, kita tiriskan, proses memasaknya pun masih berlanjut, sehingga pasti akan lebih gelap nanti hasilnya. Jadi kalau sudah cantik seperti ini warnanya, tinggal kita angkat dan kita tiriskan aja. Tuh, cantik banget ya warnanya. Dijamin ini kriuk, garing, crunchy, dan tahan lama. Tapi nggak alot. Well, kalau udah selesai semua kita goreng batagor keringnya, kita lanjut dengan menggoreng kacang tanah ya teman-teman. Ini kita akan bikin untuk saus kacangnya yang super duper enak dengan bahan yang walaupun sedikit, hasilnya istimewa banget, mantap banget. Untuk penggunaan kacangnya pun harus yang bagus ya teman-teman, jadi direndam dulu di dalam air. Kalau ada yang mengapung maka harus kita buang. Gunakan yang dia tenggelam di dalam air. Jadi hasilnya nanti pasti enak banget. Tinggal kita goreng aja sampai kecoklatan, setelah itu bisa kita tiriskan seperti ini. Pastikan juga jangan sampai coklat banget ya, karena nanti tetap akan menggelap ketika sudah kita tiriskan. Nah, kemudian kita akan masukkan cabai merah keriting ke dalam chopper, tambahkan dengan bawang putih, lalu gula merah, ada bawang merah juga, serta kemiri yang sudah disangrai ya, supaya nggak langu.
Nah, seperti ini kita akan tambahkan dengan air. Untuk 300 ml air ini kita masukkan bertahap ya. Kita tambahkan secukupnya aja untuk membantu proses menghaluskan semua bahan-bahan bumbu saus kacang ini. Nah, tinggal kita blender hingga benar-benar halus ya. Tapi kalau kalian lebih suka yang dia bertekstur kacangnya, maka blendernya sebentar aja. Supaya nanti ketika dikunyah juga masih ada sensasi kres-kresnya gitu. Tapi ini aku blender sampai halus karena supaya hasilnya nanti lebih banyak teman-teman. Jadi supaya nanti bisa sebagai stok untuk kita makan cilok, kemudian juga gado-gado dan lain sebagainya ya. Well, setelah kita masukkan ke dalam pan, tambahkan dengan daun jeruk dan secukupnya minyak goreng. Ini akan kita tumis sampai nanti warnanya jadi sedikit terang dan nanti aromanya udah mulai keluar ya. Jadi nggak perlu sampai tanak banget, karena tadi juga kacangnya sudah kita goreng. Jadi pasti nggak akan langu deh rasanya. Apalagi penggunaan kacang tanah kita itu yang bagus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan kita tambahkan dengan air sisa dari yang 300 ml tadi ya. Tinggal kita aduk aja sampai semuanya tercampur merata. Jadi nanti akan kita masak terus sampai warnanya jadi lebih gelap, serta dia lebih kental tentunya. Jadi kita akan masak juga sampai nanti minyak alami dari kacang tanahnya juga keluar ya, tidak hanya dari minyak goreng yang kita gunakan. Nah, Masya Allah, ini aromanya udah enak banget teman-teman. Sekarang kita akan seasoning dengan kaldu bubuk, bisa diganti dengan kaldu jamur, dan juga garam ya. Serta aku tambahkan juga lada bubuk, tapi mohon maaf untuk penambahan garam serta lada bubuknya itu nggak kelihatan di sini. Teman-teman bisa koreksi rasa ya, supaya nanti hasilnya sesuai dengan selera kalian. Kalau misalkan kurang manis bisa ditambahkan dengan gula jawa lagi. Aku prefer pakainya gula jawa, bukan gula pasir ya, supaya nanti memberikan warna juga yang lebih coklat pekat. Ini kita masak terus sampai nanti airnya juga menyusut dan jadinya saus kacang ini lebih kental lagi serta warnanya jadi lebih gelap. Nah, ini dia hasilnya kalau sudah selesai. Masya Allah, enak banget. Next, tinggal kita plating aja deh. Ini aku akan masukkan ke dalam mangkok untuk batagor mini gorengnya ya, atau batagor kering, batagor goreng. Yang penting kita akan gunakan batagor yang kita bikin tadi. Tuh, cantik banget ya. Di sini aku nggak akan banyak kondimen, jadi cukup kita tambahkan nanti dengan timun yang sudah dicuci bersih dan dipotong dadu aja, dibuang tengahnya ya tentunya. Dan tinggal kita tuangkan aja saus kacangnya. Wow, Masya Allah menggoda banget nggak sih teman-teman? Warnanya cantik banget. Ini aku tambahkan juga dengan saus, sambal, serta kecap manis. Oh, Masya Allah, udah kelihatan enak banget ya. Biar makin segar tentunya tambahkan dengan timunnya. Wow, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga suka dan semoga ini bisa dijadikan ide jualan juga di rumah, yang insya Allah bisa membantu meningkatkan taraf perekonomian kita. Nah, jadi cocok banget jadi UMKM nih. So, selamat mencoba sekali lagi. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sherry, terima kasih. Don't forget to give me like, comment, share, and subscribe karena itu sangat berharga banget buat aku. Bikin aku makin semangat bikin video-video lainnya. Semoga bisa lebih manfaat lagi ke banyak orang ya. So, bye-bye. Terima kasih.